Salam selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya semua? Kakak yakin pasti kalian pada sehat-sehat semua. Nah, kakak Kris punya sebuah cerita yang sangat menarik buat adik-adik. Adik-adik dengarkan ya. Nah, di sebuah kota yang bernama kota Yerusalem, ada seorang raja yang sangat kaya raya, dan dia dikenal orang-orang bahwa raja itu sangat sombong, congkak, dan jahat. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Ya, dia adalah Raja Nebukadnezar. Bagaimana sih ceritanya dia sombong, congkak, dan jahat, Kak? Nah, begini ceritanya. Suatu saat, Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat besar, yang sangat tinggi, dan itu terbuat dari emas. Bagaimana bentuknya? Bentuk patung itu menyerupai diri Raja Nebukadnezar itu sendiri. Dan akhirnya pun patung itu jadi, dan tampangnya sangat indah, sangat berkilau karena itu terbuat dari emas, adik-adik. Nah, setelah patung itu sudah jadi, maka Raja Nebukadnezar ini mau memperlihatkan kepada semua orang patung yang telah dibuatnya. Maka ia mengundang semua pemimpin bangsa datang ke istananya dan melihat patung yang telah didirikannya tersebut. Setelah itu, maka semua orang pun datang ke istana Raja Nebukadnezar, adik-adik. Mereka melihat patung Raja Nebukadnezar yang sangat indah ini. Dan pada saat itu, Raja Nebukadnezar mengatakan kepada semua orang yang hadir pada saat itu, kalian harus menyembah patung yang telah saya dirikan. Dan dia mengatakan, adik-adik, barang siapa yang tidak mengikuti perintah saya dan tidak taat perintah saya, maka ia akan kuhukum ke dalam api. Maka karena orang-orang tersebut takut dengan hukuman tersebut, akhirnya semua orang pada saat itu mengikuti perintah dari Raja Nebukadnezar ini, adik-adik. Daripada mereka dihukum, makanya mereka sujud dan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Nah, pada saat itu, adik-adik, ada beberapa orang Kasdim datang di hadapan Raja Nebukadnezar. Ternyata mereka melaporkan kalau ada 3 orang yang tidak mengikuti, yang tidak taat dengan perintah Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar sangat marah, geram, dan kecewa. Akhirnya dia menyuruh prajuritnya untuk memanggil ketiga orang tersebut. Dan prajuritnya pun pergi untuk memanggil ketiga orang tersebut. Setelah itu, ketiga orang ini datang di hadapan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mengatakan kepada ketiga orang ini, kenapa kalian tidak taat kepada perintahku? Maka ketiga orang ini mengatakan, kalau kami mempunyai Tuhan yang layak dipuji, yang memberikan kami kekuatan dan perlindungan. Wow, adik-adik ada yang tahu nggak siapa orang ini? Ya, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena Raja Nebukadnezar sangat marah mendengar hal itu, maka akhirnya Raja Nebukadnezar membuat api itu 7 kali lebih panas dari yang tadi. Maka setelah itu Raja Nebukadnezar menyuruh prajuritnya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Dan setelah itu ketiga orang ini dilemparkan ke dalam api yang sangat panas, yang sangat besar. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam api itu, adik-adik. Api yang sangat besar, yang sangat panas. Dan Raja Nebukadnezar menyaksikan hal tersebut. Namun adik-adik, ada yang aneh di mata Raja Nebukadnezar. Kalau dia tidak hanya melihat 3 orang di dalam api itu, dia tidak hanya melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi dia melihat ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan di dalam api tersebut. Sebenarnya siapa sih yang 1 orang itu? Ternyata adik-adik, dia adalah malaikat Tuhan
yang sedang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam api tersebut. Sadrak, Mesak, dan Abednego, adik-adik, mereka tidak terbakar, mereka tidak kesakitan di dalam api tersebut, karena ada malaikat Tuhan yang sedang berjalan-jalan bersama mereka, yang sedang melindungi mereka. Karena Raja Nebukadnezar melihat hal tersebut, dia kaget. Maka Raja Nebukadnezar ini memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego ini keluar dari api tersebut. Kemudian Raja Nebukadnezar ini mengatakan kepada ketiga orang ini, kalian mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat melindungi, yang sangat besar kuasanya, sehingga kalian dilindungi dan diberi kekuatan. Kemudian akhirnya Raja Nebukadnezar percaya kepada Tuhan, dan ia mengatakan kepada semua orang pada saat itu kalau Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memang sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik, dari cerita ini adik-adik bisa membacanya dari dalam Alkitab yang terdapat dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, Kak, apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Nah, sebenarnya kakak ini barusan menceritakan tentang cerita api yang menyala-nyala. Yang perlu kita pelajari dalam cerita ini ada adik. Satu, kalau kita tidak boleh seperti Raja Nebukadnezar, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Dan kedua, kita dapat belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan dilindungi dan diberi kekuatan. Sekian saja cerita dari kakak. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi, shalom.